Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Siswa-siswi MAN 10 Jakarta yang saya cintai dan yang saya banggakan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal KSM ya. Soal KSM pada tahun 2022, yaitu di tingkat kabupaten dan di tingkat kota. Ya, nanti biar kita fokus, kita satu persatu membahas. Nanti silahkan dibaca ya. Jadi ini materi ujian KSM, kompetisi sains madrasah 2022 tingkat kabupaten kota, mata uji MA atau madrasah aliyah, geografi dengan pembuatnya ini UIN Sunan Ampel ya di Surabaya. Oke, soal nomor 1 silahkan dibahas Mas Abi Kurniawan, silahkan. Fenomena di atas menggambarkan suasana pasar terapung di Banjarmasin. Sebagian besar yang menjadi produk penjualannya merupakan hasil dari aktivitas pertanian. Berdasarkan aktivitas perdagangan di pasar terapung tersebut, maka jenis revolusi pertanian yang sesuai adalah, kalau saya jawabnya revolusi pertanian Neolitik, Pak. Oke, jadi berdasarkan aktivitas perdagangan di pasar terapung ini adalah Neolitik. Untuk Mbak Valia, jawabannya apa? Mbak Valia. Saya jawabannya yang D, revolusi pertanian kedua. Oke, revolusi pertanian kedua. Kita keep dulu ya. Kalau Mbak Melsa? Saya juga yang D, Oke, revolusi kalau pertanian kedua. alasannya apa Mbak Melsa? Kenapa kok revolusi pertanian kedua? Saya searching, Pak. Oke, searching ya. Jadi menggambarkan suasana pasar terapung di Banjarmasin ini seperti market atau pasar pada umumnya ya, tetapi dia menggunakan aktivitas yang ada di sungai. Biasanya sungai-sungai besar ya, ada sungai Musi, terus ada sungai yang lain yang itu bisa digunakan untuk kapal karena mereka moda transportasinya adalah itu. Dan kalau kita lihat revolusi pertanian yang cocok adalah revolusi pertanian kedua. Kalau revolusi pertanian satu itu dia masih posisinya nomaden ya, perpindahan. Jadi pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalau revolusi pertanian paleolitik ini tidak ada. Jadi dia belum revolusi. Tapi pertama, kedua, dan neolitik. Yang tepat adalah yang kedua. Karena yang pertama itu masih nomaden, masih tradisional, ya, masih primitif gitu. Tapi kalau yang revolusi pertanian kedua, ini sudah relatif modern. Kan mungkin yang sekarang sudah bisa berbasis marketplace ya, bisa pakai GoMart atau mungkin Alfamart, Indomart, dan lain-lain yang itu kita bisa di rumah saja, tapi belanjaan bisa diantar sampai rumah. Jadi itu revolusi kaitannya dengan apa yang ada ya. Dan barang-barangnya tidak cuma hanya di lokal saja, tetapi bahkan sampai impor ya. Impor dari luar negeri, dari dalam negeri, dari luar pulau itu semuanya ada. Maka tepat sekali jawabannya yang di. Ya, untuk yang Mas Abi, kalau salah dicoret ya. Nggak apa-apa, nanti kita hitung, kita simulasikan dapat nilai berapa. Selanjutnya soal nomor 2 ini. Silahkan Mbak Valia dibaca. Perhatikan potongan ayat yang diambil dari Quran Surah Al-A'raf ayat 58 di bawah ini dengan seksama. Arabnya saya baca nggak, Pak? Boleh, silahkan. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusyarriful ayati liqaumi yashkurun. Kalimat wallazi khoi yakhruju, itulah pokoknya, nampaknya sangat cocok untuk menggambarkan karakteristik dari tanah laterit. Oke, ini kita lihat referensi ya. Jadi kita biar cepat aja, biar nggak usah buka-buka Al-Quran. Kita langsung aja. Jadi cara cepat kita bisa
cari surat Al-A'raf-nya dengan metode langsung ke picture ya. Bisa ke picture, bisa ke seperti ini. Nah, kalau kita Al-A'raf di web, itu dia akan muncul seperti ini. Tanah yang baik, tanaman yang tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda keberhasilan kami bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi yang ditanyakan adalah tanah yang buruk ini. Jadi tanah yang buruk. Jadi kalau kita lihat ya, ini saya share di screen ya. Jadi kalau kalian bingung, ingin mencari, belajar, harus pintar-pintar mencari literatur yang tepat. Jadi kita klik ini akan muncul seperti ini. Dan kita baca artinya. Dan ini silakan kalian note ya, ayat 58 Al-A'raf ini tentang tanaman-tanaman atau tanah yang kemarin belum dimasukkan Pak Andi ya. Terus yang selanjutnya kita mencari artinya ini. Kalimat waladi itu apa artinya dan seterusnya itu. Kita bisa menggunakan Google terjemahan. Nah, waladi ini kita share. Nah, ini kan kita bisa kata yang lain gitu. Tapi kalau kita lihat dari artinya di sini digambar, ini adalah tanah yang buruk. Jadi kalau dengan terjemahan biasanya jadinya tidak bagus ya, tidak bagus karena tidak sesuai kadang malah. Tapi kita bisa melihat dengan ini dan tanah yang baik, izin Tuhan dan lain-lain, tanah yang buruk. Yang ditanyain ini adalah tanah yang buruk. Nah, dari keempat tanah ini tanah yang buruk apa gitu. Mbak Salwa gabung ya, silakan bisa on cam Mbak Salwa. Nanti setelah Mbak Melisa dibaca Mbak Salwa. Oke. Jadi kalau kita lihat tanah Regosol ini adalah tanah dari gunung api. Jelas dia tanah subur. Terus aluvial ini dari sungai. Dia juga tanah subur. Tanah Lonjolik ini adalah tanah yang subur juga. Dia tanah merah. Terus ada tanah laterit. Nah, ini tanah yang banyak mengandung unsur logam. Maka dia menggambarkan karakteristik tanah yang A ini. Tapi kalau kamu paham tentang arti-arti tanahnya ini, loh B, C, dan D ini adalah tanah-tanah yang subur. Ini. B, C, dan D ini tanah yang subur. Pasti ini adalah menanyakan tentang tanah yang tidak subur. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 3. Jadi ini tanah yang tidak subur ya. Kalau on-cam suara Bapak putus-putus Pak. Oke, berarti ini Mbak Salwa kelihatannya putus-putus ya. Suara saya putus-putus nggak Mbak Valia, Mas Abi dan? Enggak Pak, nggak putus. Kedengeran Pak. Oh, berarti Mbak Salwa yang mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Oke. Jawabannya adalah lateri. Selanjutnya soal nomor 3. Silahkan Mbak Melsa dibaca. Perhatikan narasi di bawah ini dengan seksama. Kota Madinah memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.545.420 jiwa. Data terbaru tahun 2022 menurut worldpopulationreview.com. Seandainya Kota Madinah memiliki laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,84%, berapakah jumlah penduduk Kota Madinah pada tahun 2032? Oke. Berapakah jumlah penduduk Kota Madinah pada tahun 2023? Nah, ini Pak, ini juga menghitung, ini bisa gampang. Ini ada di materi kelas 11 ya. Materi kelas 11. Jadi kalau kita menghitung adalah pertumbuhannya berapa nih? Jawabanmu apa Mbak Melsa? $7.894.515.
Jadi kalau kita menjawabnya, jadi seperti ini ya. Oke. Jadi menggantikan nilai ke dalam rumus, kita menghitung jumlah penduduk pada tahun 2032 ya. Berarti kan 10 tahun setelah 2022. Maka 1.545.420 dikali 1 tambah 0,0184 pangkat 10. Dengan jumlah pada tahun 2032 berarti 1,5 juta dikali 1,0185 pangkat 10. Berarti dia hasilnya adalah 1864312. Dan ini kelihatannya harus pakai kalkulator ini ya. Kalau tidak pakai kalkulator itu nanti akan kesulitan ya. Jadi kalau kita bisa menjawab, kita merah-merahin ini. Seperti ini jawabannya revolusi pertama kedua. Sini kita ke laterit ya kan. Terus yang ini kita ke 186.317. Berarti kita yang mendekati yang mana ini kira-kira? Oh ini ya, oh yang B. Karena itu memang pangkat-pangkatnya. Kita akan coba cek. Silahkan dicatat terlebih dahulu ya, biar ada tulisan, dicatat hasil dari tadi, cara menghitungnya bagaimana. Ya, semoga saja di 2023 tidak keluar ya, tapi dalam arti bukan pangkat-pangkat yang sulit. Kalau pangkat-pangkat sulit dan tidak boleh pakai kalkulator, saya yakin wah sangat sulit dikerjakan itu. Nah, yang mengerjakan pastinya yang bisa dia menggunakan kalkulator. Karena angkanya sangat sulit, tidak gampang dibagi di jumlah dan lain-lain. Atau kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, itu bisa kita, Pak Andi, buatkan yang berbeda. Ya nanti kita ada opsi, karena itu bisa dikerjakan dengan dua cara. Cara A, cara B, cara C, dan cara yang lain. Atau kita bisa mengerjakan dengan menggunakan cara ini. Saya besarin ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi PO penduduknya awal, PO itu penduduk awal 1,5 juta, R-nya itu pertumbuhan 1,54%, dan N-nya itu dari tahun 2032 sampai 2022. Ya, ini sama sebenarnya pengerjaannya. Terus hasilnya ini dia pas di 1,854 juta penduduknya di N-nya. Jadi berapakah jumlah penduduk Kota Madinah pada tahun 2032? Itu maksudnya seperti itu. Ini dengan cara yang berbeda, hasilnya juga berbeda ya di kalkulator yang berbeda. Tapi yang tadi yang paling mendekati adalah yang B. Jadi sudah tepat jawabannya. Maka hasilnya ini. Nah,
Ini saya tulis di sini ya, nanti juga tak kirim ke kalian kok. Tenang aja, nanti ini tak kirim ke kalian, biar nanti untuk belajar ya. Untuk belajar Mas Abi, Mbak Valia, dan Mbak Melisa, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Tadi Mbak Salwa berarti. Silakan Mbak Salwa dibaca soal nomor 4. Mbak Salwa bisa dengar nggak ya? Kalau Mbak Salwa nggak bisa, ya Mas Abi aja. Silakan mau dibacakan Mas Abi. Iya, bentar Pak. Baca dulu ya Pak. Iya. Perhatikan pernyataan di bawah dengan seksama. Sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda, kelompok usia tua, jumlah sedikit, tingkat kelahiran bayi tinggi, pertumbuhan penduduk tinggi. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari piramida jenis. Kalau saya jawabnya A, ekspansif Pak. Ekspansif yang berkembang di negara apa nih? LDC Pak. Yang A pokoknya jawabannya Pak. Oke, kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. Definisi dari ini. Jadi pernyataan di atas merupakan sekumpulan ciri-ciri piramida jenis apa? Kalau ekspansif itu adalah negara-negara berkembang, ya. Indonesia, Asia Tenggara itu ekspansif semua, negara semua Afrika itu dia ekspansif. Kalau stasioner itu negara yang dia tetap pertumbuhan penduduknya. Kalau konstruktif ini adalah merupakan piramida yang dia untuk negara-negara maju. Jadi kalau kita lihat sebagian besar berada pada kelompok muda, terus kelompok usia tua jumlahnya sedikit, tingkat kelahiran bayi tinggi, dan pertumbuhan penduduk tinggi, maka dia yang tepat apa? Nah, yang tepat adalah yang betul tadi ya dijawab Mas Abi, yaitu yang A. Dan itu saya kira nggak ada penguatan materi apa-apa. Nah, kenapa tidak yang B? Ini yang ditanyakan. Kenapa kok tidak yang B? Kan sama-sama ekspansif nih. Saya berikan literasi ya. Jadi negara-negara utara yang dulunya disebut dengan negara maju, sekarang disebut sebagai negara paling maju. Sementara ekonomi Most Economic Development, MEDC, itu sementara negara-negara selatan yang negara berkembang, itu disebut sebagai negara ekonomi yang kurang berkembang, atau less economical development countries. Maka yang paling tepat adalah LED. Ya, LED itu less economical development countries. Gitu. Kalau MED adalah most economical development countries. Yang tepat jawabannya yang oke. Betul. Selanjutnya soal nomor 5. Kita ke Mbak Valia. Silahkan Mbak Valia. Perhatikan ayat Al-Quran berikut ini dengan seksama. Saya langsung baca soalnya aja, Pak. Ya, boleh. Wala taqtulu auladakum min imlakin. Pada penggalan ayat di atas berkaitan dengan paradigma bahwa A, dalam sebuah negara, jumlah penduduk yang banyak akan mendatangkan rezeki. Oke, itu surat Al apa itu? Ada yang tahu? Ini surat Al-An'am ayat 151, Pak. Pintar ya, surat Al-An'am ayat 151. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat ini.
pada penggalan ayat di atas berkaitan dengan paradigma yang apa ini? Kalau Al-An'am itu ya kita bisa memotong ini kita masukkan Google Translate ataupun kita cari Al-An'amnya. Nah, memang kelemahan dari ini kita memang terbatas ya. Bahkan guru yang hafiz pun juga mengalami kesulitan itu ketika kita membahas tentang spesifik yang geografi ya. Ya jadi Al-An'am ini. Ya marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhanmu, jangan mempersekutukannya dengan apapun yang berbuat baik kepada ibu bapak, jangan membunuh anak-anakmu karena miskin. Itu Al-An'am. Kita tadi ayat yang tadi kita cek dan keluargamu. Karena memang bahasa-bahasa yang ada di Al-Quran adalah bahasa kiasan yang kita perlu tafsir ya. Tidak bisa langsung arti yang ada di Al-Quran langsung kita mentah-mentahkan. Kalau kita membahas tentang Al-An'am ini, dia membahas tentang apa? Ya kalau dilihat dari keempat ini, tentang ibu dan bapak, ya berarti dia dalam sebuah keluarga, setiap anak mempunyai rezekinya masing-masing. Yang sesuai dengan tema dari Al-An'am ini tadi. Karena miskin ya dan lain-lain sebagainya. Gitu. Kalau kita lihat, nah yang paling cocok ini. Dalam sebuah keluarga, setiap anak mempunyai rezekinya masing-masing. Ini di Al-An'am. Sesuai dari konteks dari isinya ya. Nanti akan saya masukkan Al-An'amnya biar enak. Nah, enak untuk belajar. Karena kalau belajar itu kita harus memang formatnya yang bagus ya, yang bisa dipotong, bisa dibaca. Untuk belajar lagi bisa masukkan di lembar bawahnya tentang artinya, arti dari surat Al-An'am. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Ini hilang ya. Dia nggak mau. Taruh sini aja. Karena nomor 6-nya hilang kalau di sana. Oke. Jadi arti ini yang paling tepat adalah yang B, karena yang lain membahas tentang negara, membahas tentang perpindahan penduduk, berarti itu tidak. Selanjutnya, Mbak Salwa nggak bisa menyimak sama sekali, nggak bisa membaca. Halo Mbak Salwa? Halo cek. Oke Mbak Salwa nggak bisa, berarti Mbak Melsa silahkan soal nomor 6. Oke, silakan Mbak Melsa bisa langsung jawab ya pakai chat boleh pakai chat. Nanti yang bermasalah ke sinyal saya bacakan. Oke, kita lihat negara industri baru. Oke, peta di atas menunjukkan peta negara industri baru. Kalau negara maju jelas tidak, negara maju kan G8 ya, harus ada Inggris, ada Perancis, ada Amerika Serikat, terus ada Jepang, ya kan? Ada Kanada, tapi nggak ada. Kalau negara berkembang itu ada Mesir, Maroko, ada Arab Saudi itu masuk negara berkembang. Ini juga nggak ada. Kalau negara dunia ketiga itu ya kayak Amerika dan Afrika ya. Jadi yang tepat betul jawabannya Mbak Melsa yaitu negara industri. Jadi raksasa industri baru. Ada Afrika Selatan, ada
Malaysia masuk, ada Thailand, ada Filipina, ya kan? Ada India, tentunya ya Cina, terus ada Brazil itu dan Meksiko. Kalau yang di ini adalah Turki ya, yang di Eropa itu adalah Turki gitu. Ya negara-negara industri baru. Selanjutnya Mbak Valia, soal nomor 7, silakan. Salah satu indikator ekonomi yang menentukan kuat atau lemahnya fundamental perekonomian suatu negara adalah produk domestik bruto. Untuk jawabannya Mbak Valia tadi udah betul, sama ya. Negara industri baru sama. Atau ada jawaban yang lain? Oh iya benar-benar, sama-sama. Sama ya, aman ya. Oke, berarti sama. Terus ini selanjutnya soal yang ini jawabannya apa, Mbak? Jawabannya yang produk domestik bruto. Oke. Produk domestik bruto. Kalau kita lihat ya, ini ya saya screen. Kalau kita lihat ya, antara nilai tukar yang ada dan definisinya. Baca ini, Pak. Nah, ini domestik bruto, betul ya, dianggap sebagai indikator utama kinerja ekonomi makro, jadi PDB, nominal menunjukkan jumlah hal yang dialami sebuah negara. Meskipun begitu, PDB bukan ukuran ekonomi yang sempurna. Tapi kalau inflasi, keuangan yang mengetahui kondisi ekonomi di sebuah negara, hal ini mengingat pengaruhnya yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kalau suku bunga, tentunya perubahan suku bunga kebijakan. Jadi tepat jawabannya adalah produk domestik bruto. Kalau cadangan devisa apa, Mbak Valia? Devisa itu penghasilan negara nggak sih, Pak? Oke, betul. Devisa negara itu penghasilan negara, kayak visa ya. Ini tadi pagi saya baru mendapat berita bahwa akan ada penghapusan bebas visa yang ada di negara-negara, ada 130 negara yang nanti masuk Indonesia akan berbayar gitu. Ya karena untuk meningkatkan devisa negara. Karena negara itu banyak sekali utang gitu ya. Jadi itu akan menjadi salah yang besar. Selanjutnya Mas Abi, soal nomor 8, silahkan bisa dibaca soal nomor 8. Perhatikan ayat di dalam Quran Surah Al-Ma'idah berikut ini dengan seksama. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsum min amali syaitoni fajtanibu la'allakum tuflihun. Berkaitan dengan ekonomi Islam, hal yang harus dihindari sesuai dengan ayat di atas adalah Qimar, Pak. Oke. Kita cek ya. Ini ayat Al-Maidah ya. Ayat berapa ya? Ada yang tahu? Jadi ini ayat Al-Maidah, saya berikan referensinya di sini. Kalau nggak salah ayat 90, Pak. Ya, ayat 90 ya. Hal orang yang beriman sungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala,
mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Berkaitan dengan ekonomi Islam, hal yang harus dihindari sesuai ayat di atas adalah apa ini? Yo, kita telah. Kalau Mbak Valia jawabannya apa? Saya juga sama, Pak. Himar ya, yaitu suatu bentuk permainan di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang maka ia akan mengambil keuntungan. Itu tidak diperkenankan oleh Islam. Ya. Jadi ini seperti nama lainnya ya kita sebut berjudi ya jelas. Kalau kita lebih modern ini sekarang slot gitu ya, main slot. Terus kita main Mobile Legends tapi taruhan skin, taruhan uang itu juga tidak diperkenankan kayak gitu. Itu juga masuk dalam himar. Tidak diperkenankan. Tapi kalau perlombaan itu e-sport nggak masalah ya. Karena itu ada panitianya gitu. Itu bukan judi. Kalau judi itu kita mau mengorbankan harta atau benda kita yang kita miliki. Itu judi. Tapi kalau himar tidak. Jadi berbeda ya. Kalau riba itu bank ya. Jadi berbeda-beda. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Mbak Melsa, silahkan. Bisa dijawab atau dibaca, boleh nanti Pak Andi bantu kalau memang tidak bisa. Bisa lewat chat boleh Mbak, kalau memang nggak bisa ya. Oh, suaranya nggak muncul ya? Oke. Saya jawab yang A, kekuatan interaksi Garut Tasikmalaya lebih kecil dibandingkan kekuatan interaksi Tasikmalaya Ciamis. Ya. Kalau gamis itu pakaian muslim cewek. Jadi bukan itu. Kita cek ya, kita turunkan. Jadi kalau kita bisa ngitung, ini sebenarnya bisa kita hitung. Nah, kita hitung. Yang depan. Kita format dulu. Kita lihat ya, kita hitung. Kalau kita lihat ini ya, Garut itu GT ya, Garut, terus ada Ciamis. Jadi yang menjadi prinsip sebenarnya ini nggak perlu dihitung, tapi kita akan bisa melihat jumlah penduduknya. Ketika jumlah penduduknya banyak dan sedikit, itu akan menjadi sesuatu hal yang saling menarik antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi kekuatan interaksi Tasikmalaya ke Ciamis. Tasikmalaya ke Ciamis. Contoh nih, kita kota besar aja lah, Bandung dan Jakarta. Itu saling tarik-menarik. Penduduknya banyak yang di Jakarta. Tapi ada kalanya orang juga pengen ke Bandung karena refreshing. Tapi orang Bandung karena dia agraris, rata-rata pengen pekerjaan yang besar, dia pergi ke Jakarta. Jadi diasumsikan ini memiliki kondisi fisik dan sosial yang berbeda. Maka kesimpulan interaksinya tersebut, ini kita kasusnya ke Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.
Jadi jawabannya adalah tepat ya. Jawabannya tepat. Jadi ya kalau kita lihat adalah kekuatan interaksi Garut Tasikmalaya lebih kecil dibandingkan kekuatan interaksi Tasikmalaya dan Ciamis. Karena Garut dia paling kecil jumlah penduduknya. Gitu ya. Mbak Vale sama Mas Adi sama atau ada jawaban yang lain? Nah, kalau saya sih jawabnya A, Pak. Soalnya saya kayaknya lebih dekat gitu, Pak. Makanya Juga kuotanya jawabnya A. Oke ya, oke, good. Berarti kita sepakat ya bahwa jawabannya yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Bentar ya, ini saya tak WA dulu. Ada WA dari Zakaria. Bentar. 1 menit. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 10. Kita ke Mbak Salwa. Mbak Salwa bisa ngerespon enggak ini? Minimal ngasih jawaban di chat soal nomor 10. Silahkan. Apakah bisa, Mbak Salwa? Yang nomor 10, A, terbentuknya gate community. Gambar di atas menunjukkan sebuah fenomena daerah DKI Jakarta warna hitam merepresentasikan bagaimana urban sprawl yang terjadi di Jakarta secara spasio-temporal. Spasio-temporal itu artinya secara keruangan dan berbasis waktu ya, dengan kurun waktu 1972 hingga 2014. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya fenomena sesuai dengan gambar di atas adalah apa ini? Nah, ini kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa arti-arti dari istilah yang ada di A, B, C, D itu. Nah, kuncinya di situ. Kalau kita belum tahu, ya nanti akan mengalami masalah dalam menginterpretasi. Nah, ini akan Pak Andi bantu ya. Oke. Kalau kita bisa bahas ya, kita taruh di atas ini aja lah, tidak apa-apa.
Dan biar tidak dalam satu lembar yang berbeda begitu. Kita kecilkan tak masalah. Biar bisa naik. Oh ya. Jadi gate community ini merupakan kawasan pemukiman dengan akses membatasi ruang private dan publik. Ini merupakan bagian dari kota yang memberikan berbagai dampak bagi perkembangan kota tersebut. Ini dia gate community. Terus yang B, terbentuknya urban heat island atau UHI. Ini fenomena peningkatan suhu udara di wilayah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan mencapai 3-10 derajat Celcius. Terus terjadinya gentrification. Gentrification adalah menggusur pemukiman kumuh kuno untuk dijadikan hunian mewah. Terus ada kawasan kumuh slum area adalah kawasan yang secara fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik mengalami degradasi atau melekat beberapa dengan daya dukung lahan yang tidak dimanfaatkan secara baik ya. Dengan definisi itu kita bisa tahu bahwa jawabannya yang tepat yang mana ini kira-kira. Nah, jawabannya kira-kira yang mana? Apakah betul yang disampaikan? Ya, yang tepat adalah yang terbentuknya urban heat island ini. Terbentuknya urban heat island. Karena ini ya merupakan fenomena peningkatan suhu udara di wilayah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan mencapai 3-10 derajat. Dan Jakarta itu sekarang tidak nyaman sekali kalau kita keluar rumah ya. Apalagi di dalam gedung atau kamar yang tidak ada kipas angin dan AC-nya. Wah, ini akan berpengaruh sekali, luar biasa, tidak nyaman. Apalagi di kurun waktu, di spasio-temporal, di urban sprawl yang padat sekali penduduknya. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke Mbak Valia ini, soal nomor 11. Silahkan Mbak Valia. Perhatikan ayat Al-Quran berikut dengan seksama. Laqad kana li saba'i fi maskanahim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizki rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Ayat Al-Quran tersebut menggambarkan bagaimana pembentukan kota dan perencanaannya yang berguna pada perkembangan dalam bahan mensejahterakan masyarakat kota. Kota yang dimaksud di dalam ayat di atas adalah C. Sabah. Oke, ya. Tepat ya. Jadi ini Pak Andi akan carikan ayatnya untuk bahan literasi, belajar. Kota Sabah ya. Dalam Al-Quran. Jadi itu lomba KSM itu banyak-banyakan literasi, Mas Mbak. Semakin banyak literasinya, maka akan semakin besar. Gitu. Di ayat Al-Quran Surah menggambarkan bagaimana pembentukan kota dan perencanaan berguna bagi perkembangan dalam bahan mensejahterakan masyarakat kota. Yang dimaksud di dalam ayat di atas adalah sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kesabaran Rob kediaman mereka, yaitu buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan makanan dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan karena dan bersyukur kepadanya. Jadi dia badatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Dia adalah Sabah ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 12, Mas Abi. Silakan Mas Abi. Nah, di bawah ini yang cocok dimasukkan ke dalam contoh dari budaya akad atau folk culture di kota New York adalah C. Pak, pertunjukan seni teater Broadway. Oke.
Jadi kita lihat ya bahwa folk culture itu apa? Folk culture, ada yang tahu nggak definisinya? Ini Pak, budaya rakyat ada Pak. Apa? Budaya rakyat. Budaya rakyat. Jadi folk culture itu sesuatu hal, ya ini kaitannya dengan geografi sosial ya. Budaya ekspresif tradisional dibagi dalam kelompok-kelompok budaya ini, folk culture itu secara eksplisit ya yang ada di sana. Jadi tempat pertunjukan seni yang ada di Broadway. Saya kira juga nggak perlu dijelaskan ini karena sudah sangat jelas ya. Kota New York. Penggunaan dialek bahasa menurut saya itu kebiasaan, bukan folk culture. Terus pembelian musik rap pemuda kulit putih bukan, pemainan musik rajun juga bukan, yang tepat yang C. Sampai saja, karena sudah sangat jelas. Selanjutnya Mbak Meisha, silahkan. Soal nomor 13. Mbak 13, jawabannya apa? Jadi kita bisa melihat ya. Silakan bisa pakai chat, Mbak. Bisa diisikan di chatnya. Gimana? Nggak bisa jawab nih ya? Belum ada jawaban ya? Oke, sudah muncul jawabannya. Kita besarin maksimal. Oke. YS Al-Jumuah ayat 10. Yang apa? Oke, kita cek ya. Orang Bajo adalah suku pengembaraan lautan yang hanya dapat ditemukan di Sulawesi. Suku Bajo juga dapat ditemukan di bermukim di perairan Sabah, Malaysia, dan Tawi-Tawi, serta Mindanao, Filipina. Persebaran orang Bajo tersebut merupakan contoh dari, ini ada Al-Jumuah ya, itu persebaran di muka bumi. Kalau yang Anamel itu gunung-gunung yang berjalan, teori lempeng, Anamel ya. Kalau Anaba itu dia kemudian sekali-sekali kalau mereka mengetahui. Kalau untuk Ali Imran, hal itu adalah karena mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali beberapa hal yang dapat dihitung, mereka diperdayakan dalam agama. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang Al-Jumuah ya, yang A, bertebaran. Tolong nanti diingat-ingat kaitannya dengan persebaran yang ada di muka bumi. Ini tadi sudah Mbak Meisa. Selanjutnya Mbak Salwa, soal nomor 14, Mbak.
soal nomor 14. Yuk, silakan. Yang B. Gambar yang menunjukkan sebuah fotografi berbentuk hasil dari pemrosesan penggunaan batuan radar. Ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang keistimewaan penggunaan radar ini dijelaskan di ayat nomor berapa. Ini perlu ada kita membaca literasi ya. Kaitannya dengan ayat-ayatnya ini. Yang tepat yang mana. Jadi kita yang ada 4 ayat ini. As-Sabar ayat 10. Oke, ini langsung kita share aja. Betul ya, jawabannya yang B. Ini. Untuk yang lainnya itu bukan merupakan surat yang dimaksud. Jadi ayat Al-Quran yang dimaksud yang tepat surat As-Saba, berarti jawabannya yang B. Ya, Oke, selanjutnya soal nomor 15, Mbak Valia, kembali silakan. Kita kembali lagi ke atas. Perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini dengan seksama. Saya nggak baca ayatnya, Pak, tapi ini Quran Surah An-Nur ayat 35. Komponen utama di dalam pengendaraan jauh yang sesuai dengan penjelasan ayat di atas kaitannya dengan A. Sumber tenaga. Oke, jadi itu adalah surat An-Nur ya. Surat An-Nur. Ini saya berikan referensinya. Nanti untuk bahan bacaan untuk belajar setelah ini. Oke ya, jadi dia sumber tenaga. Ini ya, jadi cahaya kepada langit dan bumi ini seperti di lubang yang tak tembus, yang di dalamnya pelita besar, pelita itu di dalam kaca, ya, maka dia disebut dengan sumber tenaga. Jawabannya yang surat-suratnya mohon nanti dihafalkan kalau nanti ditanyakan kembali. Selanjutnya Mas Abi, soal nomor 16. Silahkan Mas Abi. Gambar di atas merupakan bukti sumbangsi pemikir Islam terkait dengan sistem informasi geografi, yaitu Al-Idrisi. Ayat Al-Quran yang sesuai dengan ilustrasi itu adalah C. Quran Surah An-Naziat ayat 30. Oke, kita akan cari referensinya. Ya, referensi dari suratnya. Apakah memang betul atau tidak yang disampaikan Mas Abi ini.
Ini ya suratnya sesuai yang di atas, yaitu H.S. An-Nur ayat 12. Itu mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong, orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Terus yang 9, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, yang berakal sehat, itu H.S. Al-Maidah, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Itu 30, An-Nazi'at ayat 30 ya. Terus yang 13, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ar-Rahman ayat 13. Jawabannya apa Mas Abi tadi? Yang An-Nazi'at, Pak. An-Nazi'at ya, yang C ya. Oke, good, berarti betul. Dan bumi sesudah itu dihemparkan. Jadi sesuai dengan apa yang ada di artinya ya di Al-Quran. Silahkan dibaca. Kenapa kok dibaca? Ya karena nanti takutnya yang keluar Al-Maidah ayat 9 gitu, atau yang keluar An-Nur ayat 12 gitu. Tapi yang jelas biasanya yang keluar yang lain. Setelah yang C ini yang keluar biasanya yang lain. Selanjutnya soal nomor 17. Silahkan. Mbak Salwa, silahkan dibaca soal nomor 17. Atau enggak isinya lewat chat boleh kalau memang sinyalnya bermasalah. Jelas. Ayo Mbak, dijawab. Prime City. Jadi Amerika New York merupakan kota terbesar diikuti oleh Los Angeles, Chicago, dan Hudson Phoenix. Hal ini sesuai dengan hukum Franchise Rule milik George Zip ya, yang menyatakan peringkat 1-5 untuk New York sampai Phoenix di beberapa negara bagian lainnya. Di sini Amerika Serikat juga memiliki kota terbesar dengan jumlah penduduk lebih rendah dari 2 kali lipat dari kota terbesar kedua dari negara tersebut. Sebutan untuk sebuah kota terbesar dan jumlah penduduk lebih dari 2 kali lipat dari kota terbesar kedua ini dikenal dengan istilah apa begitu? Kita sebut dengan kata prima ya, prime city itu sebutannya. Sebutannya adalah prime city atau kota besar. Ini jawabannya metropolitan, ragu. Ya oke, tak kasih yang tidak ragu. Jadi sebutannya adalah ini. Saya masukkan ke sana ya. Itu prime city adalah kota terbesar di suatu negara pada suatu wilayah yang secara tidak proporsional berukuran jauh lebih besar daripada kota lain atau hierarki perkotaan. Itu disebut dengan kota prima atau prime city. Selanjutnya soal nomor 18, Mbak Maitza, silahkan. Silahkan Mbak Melsa dijawab soal 18. Kita kecilin lagi, kelihatannya masih bisa terlihat. Ya nanti untuk soal nomor 18.
Oke, saya nggak terlalu paham soalnya Pak, tapi saya jawab sangat lambat. Oke, ini soal materi kelas 12 ini, jadi memang materi ini sangat sulit ya, sulit dikerjakan. Kalau kita masukkan di sini, kurang lebih seperti ini hierarkinya. Kalau kita ingin mencoret-coret, ya, maka artinya betul yang law itu. Kalau kita study in this figure, kita bisa besarkan ya. Ini yang dimaksud apa? Tolong pelajari tentang gambar di bawah ini. Deskripsikan how the size of the population of the country will change as the pace stroke step forward of the demographic transition. Jadi silahkan jelaskan tentang ukuran jumlah kependudukan yang kaitannya berubah kaitannya dengan demografi projection. Demografi projection itu perpindahan penduduknya ikut ke berapa gitu. Kalau kita lihat, kita menjawabnya dengan ini. Stage 4 is the birth low and death rate low. A natural increase-nya falling in the stable. Jadi kalau kita lihat, dia natural increase-nya di low ya. Jadi betul ya. Jadi jawabannya sangat lambat. Kalau ini lambat sih sebenarnya. Kalau sangat kan dia berarti nggak ada ya. Lambat gitu aja. Low. Kalau sangat kan very low. Di sini very low nggak ada ya. Kayaknya state 5 itu yet to be been, possible, falling, the possible, rising again. Yang tepat adalah yang low. Soal nomor 19. Silakan dibaca Mbak Val ya. Soal nomor 19. Lebih dari 2 pekan banjir melanda wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Kalbar sejak Kamis tanggal 21 pada Sabtu malam tanggal 6 pukul 21.13 waktu Indonesia Barat. Tinggi muka air dilaporkan kembali mengalami kenaikan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan ada 12 kecamatan yang tergenang banjir, mulai dari Kecamatan Binjai, Hulu, hingga Sintang. Berdasarkan informasi di atas, upaya yang bisa mengatasi permasalahan dampak bencana sesuai dengan kajian pendekatan ekologi adalah yang D, penghutanan kembali daerah-daerah yang berada di sekitar Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Oke, pendekatan ekologi approach itu adalah metode penjelasan menyangkut dirinya sendiri dengan studi tentang hubungan antara variabel manusia dan lingkungan. Jadi jenis pendekatan ini digunakan dalam ekosistem tertutup atau sebagai merupakan analisis intraregional. Regional itu berarti intar wilayah dan bukan analisis antar wilayah dari sebaran fenomena spasial begitu. Nah, dari jawaban ini tadi kamu jawab yang D ya. Oke, tepat ya. Jadi penghutanan kembali daerah-daerah yang berada di sekitar Sungai Kapuas. Jawabannya yang tepat itu. Ini. Betul yang D. Selanjutnya Mas Abi, soal nomor 20 Mas Abi. Silahkan dibaca Mas Abi. Pertanyaan yang sesuai dengan kajian pendapatan keuangan adalah
Selanjutnya D, Pak. Analisis fenomena bencana banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Oke. Jadi pendekatan analisis fenomena kompleks wilayah adalah yang jawabannya yang D ya. Oke, betul. Ini jawaban yang tepat yang D. Good. Saya kira nggak perlu dijelaskan, sudah jelas ini. Di analisis fenomena bencana banjir melalui jumlah wilayah, ini kompleks wilayah. Jadi keruangan dan lingkungan, maksudnya itu. Untuk yang lain itu hanya keruangan saja dan hanya lingkungan saja. Oke, kita soal nomor 21 ini ya. Ini sangat wow ini ya. Jadi kita bisa caranya kalau untuk latihan ya. Kalau sebenarnya ini kita disuruh apa sih? Menghitung kemiringan lereng kalau kita lihat gambarnya ya. Kita disuruh menghitung kemiringan lereng. Coba ya, Pak Andi coba kita pakai Google terjemahan. Nah, jadi kita bisa menghitungnya ya. Jadi menghitungnya kita Pak Andi taruh bawah aja ya, karena nggak cukup ini gede banget. Seperti ini. Ini materi kelas 10 sebenarnya, tapi juga lumayan sulit. Jadi Pak Andi kenapa kok saya tahu artinya, itu saya pakai Google Translate. Jadi Arab ke Indonesia, itu tadi tak copy perintahnya ya. Bikalia al-tradis al-kafal masawatuf am'ar wasama dan seterusnya. Jadi muncullah ini, kita ini memiliki kontur 99 meter jarak lurus sebenarnya antara puncak gunung dan ini. Jadi kita disuruh menghitung kemiringan lerengnya begitu. Jadi kita disuruh menghitung kemiringan lerengnya itu berapa. Maka kita hitung dengan ini. Jadi kontur intervalnya adalah 99. Coba tak artikan ya, biar hasilnya. Salah. Nah, ini. Jadi di puncaknya berapa gitu jawabannya. Kata ini memiliki kontur 99 meter. Jarak lurus sebenarnya antara puncak gunung lain adalah berapa kilometer jarak sebenarnya. Maka kita hitung jarak antar kontur interval CI sama dengan 99 meter. Jarak dua puncak gunung ini, JP ini ya, panjangnya adalah 30 cm pada peta. Menghitung skala peta, maka kita harus hitung CI-nya. CI-nya 99 kali 2000 sama dengan 198.000. Menyebut skala. Diperoleh skala 1 banding penyebut skala banding 198.000.
menghitung jarak sebenarnya untuk dua puncak bukit, kita lihat itu dengan JP per S skala 30/1 dibagi 198.000. Maka hasilnya adalah 5.940.000 itu sentimeter, jadikan kilometer. Ini dihilangkan nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka 59,4 kilometer. Jadi jarak lurus sebenarnya antara dua puncak gunung tersebut adalah 59,4 kilometer. Jadi kalau kita lihat, ini berapa ini? Yang jawabannya yang tepat tuh yang mana? Yang A, yang B, atau yang C? Silakan nanti di angka Arabnya berapa gitu. Yang tepat yang C, Pak. nah, yang C. Oke. 5,4. Yang C. Selanjutnya, soal nomor 22. Ini gilirannya Mbak Navalia ya. Silakan bisa dibaca, Mbak. Perbedaan antara klasifikasi Mohr dan dengan Altman adalah yang A, klasifikasi Mohr berdasarkan besaran evaporasi, Altman berdasarkan pada kebutuhan air. Oke, kita akan hitung ya. Peta astronomis Kabupaten Muna. Ini letaknya berapa? Kita akan hitung. Nomor 22 apa nomor 23 sih, Pak? 22. Oh iya, salah, maaf. Yuk dibaca, ulangi. Letak astronomis Kabupaten Muna 04 derajat 15 LU dan Kabupaten Buton 04 derajat 45 LU jika keliling bumi di ekuator 40.075,16 km. Jarak sebenarnya antar kabupaten tersebut adalah saya nggak tahu sih benar apa enggak, tapi saya jawabannya 55,66. Oh iya benar. Oke, kita hitung ya. Ini letak astronomis Kabupaten Muna adalah 4 derajat 15 detik LU, Kabupaten Buton adalah 4 derajat 45 detik LU. Jika keliling bumi di ekuator adalah sekitar 40.075,16 km, jarak sebenarnya antara kabupaten tersebut adalah berapa? Jadi kita hitung selisihnya dulu, Mbak, antara Kabupaten Muna dan Buton. Jadi Muna dan Buton ini kita kurangkan 445, maka kelilingnya adalah di 40.075,16. Jadi kalau kita lihat prinsipnya 1 derajat itu satu derajat mewakili 111 km. Itu kuncinya di situ. Jadi kalau kita tahu selisihnya itu adalah 111. Ini kan dia jarak antara Kabupaten Muna dan Buton nggak ada 1 derajat. Berarti kan dia kita hitung ini berapa? Cuma 30 jaraknya. 30 artinya itu adalah setengah dari 1111. Berapa? Maka jawabannya adalah 55666. Ini penting ini. Ini penting dan selalu keluar di setiap tahun. Jadi Mas Abi, Mbak Valia, Mbak Salwa, serta Mbak Melsa ini harus memang benar-benar dipahami.
untuk soal nomor 22 ini. Jadi prinsipnya seperti ini. 1 derajat sama dengan 111 km. Nah, selisih kota Muna dan Buton itu cuma 30 detik. Kalau 1 derajat itu 60 detik. Kalau 30 detik berarti adalah setengahnya dari 111. 111 dibagi 2, dah itu ketemu 55,66. Atau boleh menggunakan cara yang ini, tapi ribet ya. Kalau Pak Andi lebih mengutamakan rasional ya. Rasionalnya itu setengahnya atau 30 detik atau 0,5 derajat. Maka tinggal dibagi 2 aja daripada kita pusing-pusing menulis ini. Tapi kalau mau dengan cara ini ya enggak mau. Sama betulnya. Selanjutnya soal nomor 24. 24 Mbak Salwa, silahkan bisa ditulis jawabannya apa, nomor 23, sorry. Silahkan. Bisa dijawab di chat? Halo? Oh, hilang ya? Ada Mbak Salwa. Silahkan Mbak Salwa. Tak kirain terlempar tadi. Jadi kalau kita bisa melihat jawabannya, jadi perbedaan antara MOF A ya. MOF evaporasi oldemen kebutuhan air. Jadi klasifikasi MOF itu berdasarkan besaran evaporasi oldemen itu berdasarkan pada kebutuhan air. Ya. Jadi MOF itu pada evaporasi tiap hari atau per 2 mm. Oldemen berdasarkan kebutuhan air untuk persawahan dan palawija. Jawabannya yang tepat yang A, betul. Kita lingkari ya. Jawabannya yang A. Oke, terus ini tadi yang di Oke, yang lainnya sudah aman. Selanjutnya soal nomor 24. 24 ini Mbak Melisa, silakan dibaca soal nomor 24 atau langsung dijawab pakai chat. Itu berdasarkan Smith-Ferguson ya. Jadi berdasarkan data di atas nilai tiap tipe Smith-Ferguson. Kita jawab bawahnya sini aja. Banyak. Del Hul. Nomor 24. Wilayah A tipe C dan wilayah B tipe A. Kita cek. Kita daftar apa namanya? Kaitannya dengan sumber literaturnya dulu kita cari. Jadi kalau kita ngomongnya tentang Smith-Ferguson, itu berarti bulan basah dibagi bulan kering. Jadi dia bulan basah dibagi bulan kering dengan rumus seperti ini. Jadi kalau kurang dari 60 mm itu dia bulan kering, kalau basah itu di atas 100, kalau lembab itu 60 sampai 100 mm.
Jadi penentuan iklim Smith-Ferguson ini bulan rata-rata kering dibagi basah dikalikan 100%. Gitu. Nah, kita harus mencari dulu berdasarkan data di atas tipe menurut Ferguson secara berturut-turut. Yang A itu tipe apa, yang B tipe apa. Nah, maka kita harus hitung pelan-pelan itu. Apakah itu masuk ke dalam yang mana? Gitu. Oke, kita hitung ya. Jadi kita hitung tabel yang kedua. Kita simulasikan antara wilayah A dan B. Kita lihat ini. Untuk wilayah A, bulan keringnya itu ada 4. Bulan kering itu berarti kurang dari 60. Ada 1, 2, 3, 4. Bulan basahnya ada 7. Bulan basah lebih dari 100. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Maka untuk A itu dia kering dibagi basah dikalikan 100%, maka dia adalah 57,14. Kita kembali ke sini lagi. 57 itu dia masuk ke tipe apa? Gitu. Terus untuk wilayah B, bulan keringnya berapa? Ini basah semua. Di atas 300 semua, 200. Bulan basahnya 12. Maka 0/12 sama dengan 0%. 0% karena basah, dia berarti tipenya tipe A. Yang 57 itu berarti dia tipe C. Jadi wilayah A itu tipe C, wilayah B tipe A. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Yang paling sulit adalah cara menghafalkan ininya. Apa namanya klasifikasinya ini? Ketentuan. Kalau Pak Andi menghafalkannya, kelompok tipe iklim A itu 0 sampai 15. Kemarin kita sudah ketemu ya. Di pertemuan pertama 0,15. Terus yang kedua berapa? 16, 30. Yang ketiga berapa? 30, 60. Jadi dikalikan 2. Karena kalau membuat itu nggak mungkin mepet. Ini 57. Kalau kita membulatkan 60 kan ya aman, tetap di tipe C. Jadi prinsipnya harus tahu. Maka yang tepat jawabannya adalah C. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan silahkan kalau ingin sharing. Aman. Selanjutnya soal nomor 25. Ini berarti ke Mbak Salwa ya. Ya silakan Mbak Salwa, soal nomor 25. Jawabannya apa itu Mbak Salwa? Kalau itu kita bisa menjawab di itu ya. Kemarin juga Junghun sudah Pak Andi berikan itu. Jadi kelihatannya kok nggak ada masalah. Mbak Salwa, buah-buahan dan sayuran Pak. Oke, kita cek ya. Berdasarkan tabel tersebut yang cocok ditanami di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Dogiyai, itu dengan tinggi wilayahnya sekian, ya, tepat ya, yaitu buah-buahan dan
sayuran. Jadi kalau buahnya di sini, ini ya, buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi kalau kita lihatnya iklimnya Junggun itu, di ketinggian itu adalah ketinggian yang paling subur, yang paling banyak komoditinya gitu. Di komoditi yang paling banyak itu di sana. Ini saya bantu gambar ya, biar nanti kalian bisa menghafalkan. Kalau Pak Andi sudah hafal, contoh kina dan sayuran. Kalau kina itu dia posisinya tidak di sana, ya kan? Lumut itu ketinggian di 2.500 ke atas. Tidak ada tanaman budidaya, yaitu isinya lumut. Ini pengecohnya di soal ini adalah kina. Nah, kina itu tanaman yang seperti ini, kina. Biar kalian bisa membayangkan. Nah, ini ya, tanaman kina. Dia hidup di ketinggian berapa kira-kira ini tanaman kina ini? Kalau kita lihat ya, antara 2.000 sampai 3.500 per tahun. Terus daerah dengan ketinggian 800 sampai 200 mdpl. Itu kina ya, tanaman kina. Kalau dia yang paling tepat ya, saingnya adalah buah-buahan itu yang paling tepat saingnya. Selanjutnya kita bahas lagi soal nomor 26. Yo, silahkan kita kembali lagi ke Mbak Valia, 26, Mbak. Perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa ta'aman inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Berdasarkan ayat di atas, tahapan penanganan bencana yang sesuai dengan ayat di atas adalah jawabannya yang A. Menyusun langkah-langkah pencarian, penyelamatan, dan rencana evakuasi. Oke, kalau kita lihat ayatnya, itu yang menjadi clue dari soal di atas adalah ayat yang terkandung di dalamnya ya. Dan kita harus paham tentang prinsip bencana. Bencana itu kemarin itu sudah Pak Andi jelaskan itu ya, panjang lebar kaitannya dengan soal Al-A'raf ya, soal Al-A'raf. Jadi kalau kita tahu tentang apa itu soal Al-A'raf, itu otomatis kita akan tahu tentang pembahasannya yang ada. Jadi jawaban kamu apa, Mbak? Yang? Jawabannya yang A, Pak. Oke, betul ya, yang A. Enggak ada masalah ini. Tentang menyusun langkah-langkah mencari penyelamatan dan rencana jalur evakuasi. Kalau kita lihat Al-A'raf. Ini ya, jadi yang A, saya berikan referensi suratnya supaya nanti bisa
Awalkan dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima dan hadapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang baik. Selanjutnya soal nomor 27. Mas Abi, silakan dibaca Mas Abi. Wallazi tuti'u amral musyrifin allazina yusiduna fil ardi wala yuslihun. Pertanyaan yang relevan dengan ayat di atas adalah, saya jawabnya ini Pak, C. Jangan usah ragu saya Pak. Oke, kita bahas ya, kita bahas kaitannya dengan surat yang ada. Saya carikan referensinya. Karena memang banyak literatur ini kita kaitannya dengan ayat suci Al-Quran. Karena di 2022 ini soalnya memang berbeda ya dengan soal-soal yang biasanya. Itu butuh energi yang luar biasa untuk membahas ini. Oke, ini ya. Jadi kalau kita lihat itu surat Asyura ya. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang yang telah melewati batas. Terus Asyura ayat 26 yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Jadi mendata berbagai kerusakan yang terjadi. Itu yang paling tepat dari surat yang ada di atas. Jadi jawabannya adalah yang D. Jawabannya Pak, kenapa tuh Pak? Saya belum paham Pak. Bentar. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang yang melewati batas dan membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Dan tidak mengadakan perbaikan ya. Oke, bukan D ini, bukan. Nah. Oh, kalau lu enggak hilang. Oke, dah. Membuat peta atau denah rawan bencana, merelokasi korban dan tenda penampung. Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Ini isinya sesuatu yang negatif ya kan? Dan janganlah kamu mentaati perintah orang yang melewati batas. Melewati batas itu yang merusak lingkungan, yang yang menyebabkan banjir, longsor. Gitu. Terus yang ayat yang kedua yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Pernyataan yang relevan yang ada di atas. Berarti ini kan pernyataannya harusnya negatif nih. Nah, di dalam kalimat itu membuat peta dan rawan bencana. Itu kan untuk supaya kita tidak terkena bencana, itu yang A. Kalau yang B, merelokasi korban dari tenda penampungan, itu ya positif juga. Membangun rumah bagi korban bencana, B dan C itu sama. Membangun dan merelokasi. Yang D ini mendata berbagai kerusakan yang terjadi. Nah, kerusakan itu kuncinya di perbaikan, Mas, di surat yang kedua. Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Maka yang relevan adalah kita mendata kerusakan yang terjadi, kerusakan yang di alam. Contoh nih di Bangka Belitung ada eksplorasi timah, itu rusak. Maka kita data, ada kerusakan. Oh, ancamannya banjir. Kalau di daerah miring, oh ancamannya longsor. Gitu. Itu maksudnya. Sebenarnya D itu mirip dengan yang A. Kalau A itu dia pemetaan ya, pemetaan di daerah. Tapi kalau kita lihat di sini, yang tidak mengadakan perbaikan, itu relevannya kalau saya cenderungnya ke D. Sebenarnya A juga betul. Begitu Mas Abi ya.
Oke Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, paham ya. Jadi mendata berbagai kerusakan yang terjadi. Oke. Selanjutnya soal nomor 28. Ya, silakan Mbak Melisa dijawab 28 ini apa isinya. Iya, tapi saya juga heran sama Mbak Melisa, sama Mbak Melisa di era yang sekarang kita tergempur gadget ya, masa iya di Jakarta ada sinyal yang jelek gitu loh. Harusnya kan kalau bagus kita bisa maksimal loh bimbingan. So, silahkan cari sinyal yang bagus ya, karena kalau Al-Hasyiah ayat 19. Oke, kita cek ya. Kita cek literatur yang sudah ada kaitannya dengan surat-suratnya. Kita besarkan. Lihatlah gunung-gunung dan kokoh yang indah yang menetapkan dengan gunung-gunung tersebut bumi bisa tenang dan kokoh tidak berguncang di dalamnya. Allah menyimpan begitu banyak manfaat. Ayat di Al-Quran menjelaskan terkait dengan manfaat gunung yang dijelaskan dalam gunung. Oke. Jadi kalau kita lihat yang surat yang pertama An-Naba dan dijalankannya gunung-gunung gitu ya. Berarti itu bukan merupakan fungsi dari gunung. Kita besarkan lagi biar bisa kebaca dengan baik. Dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, juga bukan fungsi. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Nah, ini dari fungsinya, manfaatnya. Yang tepat adalah jawabannya adalah ini. Al-Hasyiah ayat 19. Dan itu juga ada itunya ya, apa namanya? Kenapa kok gunung-gunung ini ditegakkan? Ya karena untuk pasak, supaya ketika ada pergerakan lempeng kita tidak terguncang, tidak terjadi gempa bumi, tidak terjadi tsunami. Itu ya jabaran dari ayat ini. Gunung-gunung itu menjadi pasaknya gitu. Oke. Selanjutnya soal nomor 29. Jadi sekarang Mbak Salwa, silakan. Soal nomor 29. Oke Mbak, kalau memang tidak apa-apa ya, nanti bisa lihat rekamannya gitu. Tapi saya kasihan Mbak Melisa gitu, nggak maksimal bimbingannya. Oke, yuk Mbak Salwa, apakah ada di room? Oke, jawabannya adalah yang D. Yang D bukan Pak gitu ya. Dia seperti kalimat pertanyaan. Kita cek satu persatu suratnya, apakah tepat atau tidak. Kita cek satu persatu, apakah sesuai atau tidak ayat-ayat dan suratnya. Ini kalau di sini hancur ya, sini aja lah. Kita cek satu persatu. Meteor Chelyabinsk dianggap sebagai meteor terbesar yang menghantam bumi sejak peristiwa Tunguska pada 1908 dan satu-satunya peristiwa meteor jatuh dilaporkan mencederai sejumlah besar manusia. Peristiwa tersebut menyebabkan bencana dan sesuai dengan darinya dia pancaran mata air, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, ini nggak tepat. Kalau yang B kemudian kami tundukkan kepada angin yang berembus dengan baik.
menutup perintahnya kemana saja yang dia kendaki ini juga kurang tepat. Dan kami tunjukkan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul masing-masing sangat taat. Sekali-sekali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan. Oke, itu yang paling tepat ya. Jadi surat His Al-Fajr ayat 21. Itu yang paling tepat yang di ini ya. Oke. Yang tepat yang di. Selanjutnya, silakan Mbak Valia, soal nomor 30. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Ya. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tepat dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Salah satu upaya terpadu pelestarian lingkungan tersebut adalah saya jawab yang D, melarang pembuangan limbah ke lingkungan. Oke. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini, usaha pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita. Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab pemerintah dan dengan masyarakat. Mengeluarkan beberapa kebijakan digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Kamu yang melarang pembuangan limbah ke lingkungan. Oke, betul itu ya. Memberikan peringatan penghentian pencemaran, ya. Melaksanakan daya dukung tampung. Salah satu upaya terpadu pelestarian lingkungan yang menjadi kunci ini, Mbak Valia, yaitu upaya terpadu. Kalau Pak Andi ke A malah justru wilayah ecoregion. Ecoregion ini adalah upaya terpadu pelestarian lingkungan. Oke. Ekoregion itu apa, Pak? Eko itu kan ekologi, region itu wilayah. Jadi wilayah ekologi yang itu bebas dari pencemaran dan limbah. Gitu. Itu yang dilakukannya. Jadi Berarti kayak melakukan misalnya udah hutan yang nggak boleh ditebang gitu. betul. Sekarang ada aturan kalau kita mendaki di Merbabu, Semeru, Bromo dan lain-lain, kita bawa sampah nih Indomie berapa? 10 saus. Itu kita keluar juga harus bawa sampahnya sama, gitu. Bawa aqua berapa itu dihitung. Kalau tidak itu akan disuruh ngambil lagi sampahnya. Gitu. Itu penetapan wilayah ekoregion. Ini contoh ya. Itu contoh kaitannya dengan sampah. Belum nanti limbah serta pencemaran. Jadi ini yang digalakkan antara masyarakat dan pemerintah di tempat-tempat tertentu. Oke, selanjutnya kita selesaiin ya, enggak apa-apa, kita lebihin sedikit, nanti besok pertemuan di minggu kita kurangi waktunya. Mas Abi soal nomor 31. Perhatikan diagram distribusi natrium dioksida dan sulfur oksida pada 4 lokasi kegiatan di bawah ini. Pernyataan tepat yang menggambarkan fenomena di atas adalah B, Pak. Konsentrasi NO2 tertinggi banyak terjadi pada lokasi kegiatan transportasi dan konsentrasi SO2 tertinggi paling banyak terjadi di lokasi yang mewakili kegiatan industri, Pak. Oke, betul ya. Karena kita bisa langsung melihat ya dampak yang ada di sana. Gitu. Jadi kita bisa melihat dampak atau efek yang ada di sana. Jadi konsentrasi NO2 tertinggi banyak terjadi pada lokasi yang memiliki kegiatan transportasi dan SO2 tertinggi paling banyak lokasi mewakili kegiatan industri. Oke, good. Selanjutnya 32. Silakan Mbak Melsa.
kecil. Oke, pakai chat boleh Mbak kalau memang seandainya nggak memungkinkan ya. Ya, berdasarkan peta geologi di atas, pernyataan yang tepat tentang pergerakan lempeng tektonik Indonesia, tentunya jawabannya yang C ya, gampang ini. Saya yakin pada betul semua. Jadi lempeng Asia Tenggara bergerak 1 cm ke arah tenggara, lempeng India Australia bergerak 7 cm per tahun ke arah utara, dan lempeng Pasifik Barat bergerak 9 cm per tahun ke arah barat. Memang ini sudah jelas, nggak ada masalah. Selanjutnya soal nomor 33. Mbak Valia, silahkan. Nomor 33. Bentuk lahan yang sesuai ditunjukkan gambar tersebut adalah D. Struktural. Oh ya, ini struktural ya. Struktural itu ada patahan, ada lipatan. Gitu. Kalau aluvial nggak mungkin. Kalau aluvial itu sungai. Jadi ada pola-pola aliran sungai. Karokars itu kapur ya. Kapur itu. Kalau eolian itu adalah bentuk lahan asal proses angin. Adanya di Parangtritis. Bentuknya barhan ya, bulan sabit. Ini yang betul adalah struktural. Karena ada patahan, ada lipatan. Loh, mana Pak patahan dan lipatannya ini? Ini kan ada lipatan-lipatannya pasti. Karena dia gerak dari endogen, dari dalam bumi. Gitu. Kita ginikan aja. Oke, selanjutnya soal nomor 34. Berarti Mas Abi silakan 34. Ini ayatnya baca, Pak. Ini, Pak. Gimana? Ayatnya baca. Boleh silakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa biar waktunya cepat ya. Sumber daya alam berdasarkan jenis yang terdapat pada tersebut adalah buah zaitun, Pak. Berarti buah zaitun buah-buahan ya, biji. Jadi kalau kita lihat ya, kita bahas ini ya, itu membahas tentang sumber daya alam itu, Mas. Jadi ayat tersebut membahas tentang sumber daya alam yang ada. Kita taruh di bawahnya saja biar kita bisa maksimal. Nah, kita besarkan. Oke, jadi sumber daya alam berdasarkan jenisnya terdapat pada ayat tersebut. Sumber daya alam dan jenis terdapat pada ayat isian, dan pohon kayu keluar dari tursina pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan memakan makanan bagi orang yang makan. Terus lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kami kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun tersebut kami peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Jadi sumber daya alam berdasarkan jenis yang terdapat pada itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Kalau kita lihat ya, ada kebun-kebunan, terus ada buah-buahan, dan jenisnya termasuk sumber daya abiotik. Kalau kita menjawabnya sesuai dengan ayat ini, abiotik atau renewable resource, sumber daya alam yang bisa diperbarui, maka jawabannya nanti akan pasti betul. Selanjutnya soal yang terakhir.
Ya, silahkan Mbak Valia yang terakhir yang bisa menjawab. Saya lupa Pak, ngitungnya gimana. Oke. Pengamatan unsur cuaca iklim bulan di kota V 2020. Badan Meteorologi Geofisika berdasarkan tabel di atas, tipe iklim kota V menurut Köppen. Jadi kita harus menghitung Köppen ya. Köppen itu dia menghitungnya dengan cara apa? Ingat enggak? Bulan basah, bulan kering. Ya, dia tipe A, tipe B, tipe C gitu, Mbak. Jadi Köppen itu dia mengungkapkan iklim tipe Köppen, tak tarikan. Jadi iklim Köppen itu dia kalau Indonesia hutan-hujan tropis di Sumatera, di Kalimantan itu iklim Köppen itu. Terus apa namanya hutan musim. Jadi AF, AM, AW itu loh. Jadi itu masuk ke dalam iklimnya Köppen. Kita bisa cek ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Biar kalian ada gambaran. Jadi iklim A itu hutan hujan tropis. Terus yang iklim B itu apa gitu. Terus C apa, D apa, E apa. Berdasarkan tabel ini ya kita lihat berarti iklim Köppen-nya seperti apa. Kalau kita lihat ini curah hujannya tinggi ya. Curah hujannya tinggi, terus maksimumnya juga lumayan tinggi. Terus kita gambarkan ini. Kalau yang tepat, kalau tinggi ya berarti hutan hujan tropis. Kota V menurut Köppen berarti dia hutan hujan tropis. Karena curah hujannya tinggi gitu. Patokan curah hujan tinggi atau rendah ya sebenarnya hampir mirip seperti Smith-Ferguson dengan yang lain. Jadi jumlahnya berapa menjadi acuan yang penting di sana. Terus selanjutnya, kalau sabana, stepa, itu iklimnya apa? Itu juga dibahas di Köppen ini. Jadi iklim hujan tropis. Jadi iklimnya dengan berkisar antara 18 sampai 30. Jadi suhunya ini loh. Suhu minimum maksimum. Nah, ini 22, ini 34 gitu kan. Nah, ini 18 sampai 30. Jelas ini dia iklimnya iklim hutan hujan tropis. Terus rata-ratanya rata-rata di 28. Rata-rata di 28 kita lihat. Terus curah hujan. Curah hujannya ini hujannya udah hujan basah banget. Daerah yang banyak sekali hujan itu ya hutan tropis di Köppen ya. Jadi kalau kita lihat iklim Köppen itu dia masuknya di mana tadi? Nah, ini ya klasifikasi Köppen tuh ini. Jadi AF, AM, AW itu Indonesia, hutan hujan tropis. Jadi persebarannya ini hutan hujan tropis itu di Sumatera, terus Jawa itu hutan musim M ya. Terus kalau sabana stepa itu W.
Ini sama-sama hutan hujan tropis. Nah, curah hujannya tidak kurang dari 60 mm. Tadi kita lihat kan lebih dari 100 semua, Mas, Mbak. Maka dia pasti hutan hujan tropis. Atau iklim A lah. Iklim megatermal tropis yang awal ini. Atau iklim tropis pun. Sama, saya yakin dibetulkan. Kalau yang B ini, dia kurang dari 20. Wah, berarti kering ini. BWH, BWS, ini kan ini di daerah Timur Tengah, Australia, ini gurun-gurun semua. Sir, kurang lebihnya seperti itu. Karena kalau kita mempelajari geografi ini, wah nggak akan ada puasnya ini. Akan terus ya, akan terus belajar terus. Dan soal tipe itu akan bisa bervariasi, beraneka ragam. Beraneka ragam. Oke, karena kita ini udah lebih, sebenarnya udah lebih 15 menit. Nanti untuk pertemuan besok kita mulai jam 11 lagi ya. Kita mulai jam 11, nanti kita bahas yang tahun 2021, sama nanti akan ada materi singkat dari Pak Andi begitu. Ini nanti akan saya share filenya dan rekamannya supaya nanti kalian bisa belajar lebih jelas ya, diulang-ulang. Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat Pak Andi. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sukses untuk KSN-nya. Selamat belajar dan tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.